وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. Nanti yang mendukung mazhab al-Imam Asy-Syafi'i juga kecewa ya. Artinya di sini ya silahkan dijawab sendiri, dilihat sendiri mana yang sekiranya itu lebih mendalam fikihnya dalam hal ini. Saya dulu ketika di Madinah, pembelajaran fikih kami itu kan pembelajaran fikih hadis dengan memperbandingkan pandangan-pandangan dari berbagai a'immatus salaf dan a'immatul madhab. Dilihat hadisnya begini, ini kemudian pandangan imam ini seperti ini, pandangan imam ini seperti ini. Nah, sebagian dari guru kami ketika mengajar itu ada yang menguatkan salah satu pendapat. Ada pula guru-guru kami yang membiarkan begitu saja. Ini begini, silahkan antum pilih sendiri, kuatkan sendiri. Nah, kedua-dua metode ini kan memang mengajarkan kepada kami yang satu agar kami mandiri. Yang satu memandang untuk pemula, iya diajarin dulu mana yang kuat, mana yang kuat, mana yang kuat. Tetapi pada saatnya masing-masing dari kami, dari mahasiswa itu harus punya ketetapan sendiri, pilihan sendiri atau kemampuan sendiri untuk memilih pendapat mana yang kuat secara dalilnya dan dia punya kemampuan untuk menguatkan suatu pendapat. Jadi ada dua metode yang seperti ini yang kami dapati dari sebagian guru-guru kami. Nah, adapun guru-guru kami yang mengajarkan kepada kami untuk menyatakan yang ini rajih, ini lebih kuat dan lain sebagainya. Pada saat guru kami itu menguatkan ini yang rajih di sini adalah pendapatnya Syafi'iyah. Itu dalam hati saya senang gitu kan, alhamdulillah. Tetapi ketika nanti yang dirajihkan oleh guru kami pendapat yang lain, misalnya pendapat Hanafiyah atau pendapatnya Malikiyah ya. Jadi dalam hati itu juga saya merasa sedih, aduh imamku enggak dikuatkan pendapatnya dalam permasalahan ini. Tapi ketika saya lihat ya memang begitu. Dan Al-Imam An-Nawawi sendiri gitu kan sebagai punggawanya mazhab Syafi'i itu di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab seringkali merojihkan suatu pendapat yang dalilnya kuat meskipun pendapatnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Salah satu contohnya ya, nggak tahu sudah saya sampaikan di sini atau di majelis yang lain, tentang permasalahan puasa di hari-hari tasyrik. Kan puasa di hari tasyrik terlarang kan? Karena di hadis yang di salah satu hadis Nabi SAW menyatakan ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan hari-hari minum. Artinya nggak boleh puasa di situ. Nah, kemudian bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan tidak dapat hewan hadyu, kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum. Hendaklah ia puasa 3 hari pada saat dia berhaji dan 7 hari di saat dia pulang. Nah, mereka yang saat berhaji ini mau puasa sebagai pengganti hewan hadyu, hari haji itu kan 5 itu saja. Yaitu hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, kemudian tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11, 12, 13 itu yang disebut dengan hari tasyrik. Nah, hari Arafah kalau mau puasa kegiatan fisik lebih dibutuhkan pada saat itu. Bagi yang melaksanakan ibadah haji, artinya tidak disunnahkan untuk berpuasa di situ karena Rasulullah SAW sendiri pada saat hari Arafah tidak berpuasa. Ketika itu ditunjukkan oleh Ummu Fadl, ibunya Abdullah bin Abbas. Rasulullah ini diberikan segelas susu. Coba dikasih susu ini minum kan enggak? Karena sebagian sahabat ada yang berdebat bahwasanya meskipun haji tetap sunnah puasa Arafah gitu kan. Enggak, kalau Arafah enggak puasa gitu. Lah Rasulullah gimana? Sudah kasih minum. Ketika dikasih minum dilihat Rasulullah minum.
Ini oleh Ummul Fadl, ibunya Abdullah bin Abbas, itu diberikan seperti itu. Artinya tanggal 9 tidak mungkin puasa karena apa? Hari tersebut dibutuhkan kekuatan fisik. Kemudian tanggal 10-nya hari Idul Adha nggak boleh puasa juga. Maka tersisa 3 hari ini. Kalau mereka yang nggak punya hadyu itu untuk berpuasa 3 hari di hari haji gitu kan. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i fil jadid itu nggak boleh sama sekali gitu. Itu nggak boleh sama sekali puasa di hari tasyrik ini. Meskipun bagi dia yang nggak punya hewan hadyu dan dia harus puasa yang 10 hari, 3 harinya pada saat haji, terus kapan gitu kan? Saya nggak tahu solusinya bagaimana itu dari mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Tapi di sini Al-Imam An-Nawawi mengomentari ar-rajih madhaban, yang rajih secara madhab, iya memang seperti ini Imam Syafi'i. Artinya sepakat para a'immatus Syafi'iyah yang dianggap madhab di dalam madhab Syafi'iyah itu adalah tidak boleh puasa di hari tasyrik apapun itu keadaannya, baik dia yang berhaji maupun yang tidak berhaji, baik yang berhaji dia punya hewan hadyu atau dia berhaji dan tidak mendapatkan hewan hadyu untuk disembelih, tetap nggak boleh puasa 3 hari ini. Kemudian di sini yang menarik, yang saya di sini mengucapkan syukur alhamdulillah mendapati seorang imam seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi kemudian melanjutkan walladzi aqwa dalilan, yang kuat secara dalil adalah boleh. Karena di dalam Sahih Al-Bukhari Rasulullah SAW sendiri yang mengecualikan bagi mereka yang tidak dapat hadyu silahkan berpuasa di hari tasyrik, dan hadisnya kuat terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi di sini loh kata-katanya Imam Nawawi ini ar-rajih madhaban qaulus Syafi'i fil jadid walladzi aqwa dalilan, yang lebih kuat secara dalil ya ini gitu. Jadi beliau secara fair itu tidak mengatakan bahwasanya madhabnya Imam Syafi'i ini kuat secara dalil, enggak. Kalau ada dalil yang lebih kuat, ini loh yang lebih kuat dalilnya ini. Ini salah satu contoh dari sikap jiwa besarnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan inilah para ulama yang seperti ini yang mendapatkan predikat itu sebagai ulama muhakkik. Ulama muhakkik itu yang dia benar-benar membenarkan sesuatu yang benar. Nah, nanti antum juga bisa dapati Al-Imam Al-Khattabi itu juga ulama Syafi'iyah, ketika didapati suatu hadis yang kuat itu. Nah, ini yang pendapat para a'immatus Syafi'iyah itu bisa saja beliau tidak berpihak kepada pendapat tersebut. Ini Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi ini juga bermadzhab Syafi'i. Kalau antum nanti menelaah kitab beliau As-Sunan Al-Kubra itu sering nanti mendapati ada permasalahan-permasalahan yang dipegang pendapatnya oleh para a'immah Syafi'iyah, tetapi karena tidak kuat dalilnya dan ada hadis sahih yang lebih kuat dalilnya, Imam Baihaqi dengan tegas dan jujur mengatakan ini yang dipegang. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang untuk saya pribadi saya jadikan teladan dari para a'immah. Jadi untuk tidak bertaklid buta terhadap suatu pendapat. Karena Al-Imam Syafi'i sendiri yang melarang murid-muridnya itu untuk bertaklid kepada beliau. Siapa yang menyampaikan? Di antara yang menyampaikan adalah murid beliau sendiri, yaitu Al-Imam Al-Muzani. Kalau nanti antum mendapati muqaddimahnya Imam Muzani di dalam mukhtasarnya. Jadi Imam Muzani itu mengikhtisar, meringkas fikihnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam mukhtasarnya itu Al-Imam Al-Muzani menyampaikan bahwasanya Al-Imam Syafi'i itu telah melarang kami ma'i'lamihi nahyahu an taqlidihi wa taqlidi ghairihi, kata Al-Imam Al-Muzani. Meskipun kami mengetahui dan Asy-Syafi'i itu sudah mengumumkan kepada kami bahwasanya kami enggak boleh bertaklid kepada beliau dan bertaklid kepada selain dari beliau. Jadi disampaikan dalam muqaddimah mukhtasarnya itu bahwasanya fikih Imam Syafi'i ini kami kumpulkan bukan dalam rangka agar orang-orang itu
mengikuti sepenuhnya. Oleh karena itu nanti antum juga kalau mendapati Al-Imam Al-Muzani sebagai muridnya Imam Syafi'i, ada ijtihad beliau pribadi yang berbeda dengan ijtihadnya Imam Syafi'i. Ada banyak nanti ketika antum, diantaranya wanita haid masuk masjid. Imam Syafi'i berpendapat boleh kalau sebentar aja, jangan lama-lama. Al-Imam Muzani dengan tegas boleh lama-lama, dengan catatan jangan sampai mengotori masjid. Jadi Al-Imam Syafi'i kan melihat keadaan haidnya yang menghalangi dia masuk masjid. Tetapi Imam Muzani melihat yang menjadi sebab, menjadi illah tidak bolehnya wanita haid masuk masjid itu adalah potensi dirinya untuk mengotori masjid dengan darah haid. Itu yang dipandang oleh Al-Imam Al-Muzani. Kenapa demikian? Di masa itu kan belum ada comb body fit, belum ada Laurier gitu kan, belum ada pembalut yang bisa menahan darah haid dalam jumlah banyak. Mereka para wanita di masa itu kan menahan darah haidnya itu dengan kain. Bagi mereka yang darah haidnya deras itu resiko nanti akan menetes di masjid. Oleh karena itu para aimatus salaf, jumhur aimatus salaf membolehkan wanita haid itu masuk masjid kalau sekedarnya saja, perlunya apa di masjid, cepat-cepat keluar gitu loh. Nah ini ada banyak nih faidah di mana para a'immatus syafi'iyah sendiri ada pilihan-pilihannya itu, pilihan-pilihan pendapatnya yang tidak sama dan mereka tidak menyepakati pendapat dari Al-Imam Asy-Syafi'i itu sendiri. Allahu taala a'lam. Kita kembali kepada pembahasan hadis. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi memerintahkan untuk dinginkan dulu salat, yaitu dengan melaksanakan salatnya itu di waktu yang agak dingin. Illah yang disebutkan dalam hadis ini adalah fa inna syiddatal harri min faihi jahannam. Karena panasnya terik matahari itu, dahsyatnya panas ketika di musim shaif, ketika di musim dingin, min faihi jahannam, bagian dari faih jahannam. Faih itu adalah tawassu' atau bagian dari perluasan panas. Jadi kalau antum lihat itu api itu ada inti di pusatnya gitu. Nah, nanti panas-panasnya itu kan menyebar radius berapa gitu kan. Radius berapa senti dari api yang nyala itu terasa panasnya. Nah, jadi rasa panas yang didapati di musim shaif itu adalah bagian dari perluasan panasnya jahannam. Nah, oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kita untuk menghindarinya. Nah, di sini ada isyarat untuk menjauhi azab api neraka itu, baik secara langsung seperti ini atau dengan melakukan amal-amal soleh dan menjauhi amal-amal yang mungkar. Nah, sampai di sini Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, salah seorang syurrah para ulama, salah seorang dari ulama syurrah, yaitu para ulama yang mensyarah hadis-hadis Nabi SAW, di dalam salah satu kitab beliau yaitu Ma'alimus Sunan. Ini adalah kitab syarah terhadap Sunan Abi Daud. Dalam kitab Ma'alimus Sunan, Al-Imam Al-Khattabi menyampaikan bahwasanya makna dari hadis ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini memang hakikatnya panas di musim shaif atau di musim panas itu emang benar-benar bagian dari panasnya jahanam, gitu loh. Berdasarkan zahir hadis, berdasarkan yang nampak dari hadis ini. Ada kemungkinan yang kedua juga yang disampaikan oleh beliau, bahwasanya hal ini disampaikan oleh Nabi SAW tashbihan wa taqriban. Jadi menyerupakan panasnya di musim shaif itu dengan perluasan panas dari neraka jahanam. Artinya bagi Anda yang mau tahu perluasan panasnya, jadi ujung panasnya neraka jahanam, ya rasakanlah ketika musim panas itu. Belum di intinya neraka jahanam gitu. Jadi sama kurang lebih panasnya bagian ujung dari radius panasnya neraka jahanam itu sama seperti panasnya ketika musim panas yang paling memuncak.
Nah, ini ada dua makna yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, bahwasanya faih jahannam yang disebutkan di dalam hadis ini bisa saja maknanya adalah hakikah, memang ini memang perluasan beneran dari neraka jahanam, atau makna yang kedua ada kemungkinan juga Rasulullah menyerupakan panasnya di musim panas itu sama dengan panasnya neraka, panasnya perluasan dari neraka jahanam, bukan panasnya neraka jahanam. Adapun panasnya neraka jahanam, waliyadzubillah, siapa yang pernah merasakan ini? Yang masih hidup belum pernah merasakan, dan jangan sampai merasakan.